Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal hadratin bil muslimin muslimat min sanna masyayikhina masyayikhina sallallahu alaihi wa Nafa'anallahu bima fi ilmi fitarini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fitaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Nambah enggak kemarin, Mas? Nambah enggak? Sekarang mana? Bayanu wa dhaifil mursyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu wa dhaifil mursyidi. Ai hadza tegese utawi iki iku bayanu wa dhaifil mursyidi. Nerangake pira-pira tugase mursyid utawa guru. Bayan wadhaifil mursyidi nerangake pira-pira tugase guru al-muallimi kang ngajar, al-muallimi kang ngajar. Wa ahsanu ahwalihi lan utawi luweh bagus-baguse pira-pira tingkahe muallim. Wa ahsanu ahwalihi utawi luweh bagus-baguse pira-pira tingkahe muallim. Iku ma perkara. Iku ma perkara kila kang den dawuhake apa ma. Kila kang wis den dawuhake apa ma. Man alima, man utawi sapa wonge iku alima. Ngalim utawa ngerti sapa man. Man utawi sapa wonge iku alima, ngerti utawa ngalim sapa man. Wa amila lan nglakoni sapa man. Wa amila lan nglakoni sapa man. Wa allama lan mulang sapa man. Wa allama lan mulang sapa man. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono man alima wa amila wa allama. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono man alima wa amila wa allama. Iku alladzi wong yud'a kang den undang sapa alladzi aziman ing agung fi malakutis samai ing dalem pira-pira kratone langit. Fi malakutis samai ing dalem kratone langit utawa pira-pira kratone langit. Walayam bahilan ora prayoga. Walayam bahilan ora prayoga
Apa sing ora prayoga ayyakuna arep yen toh ana sapa muallim. Apa ayyakuna arep yen toh ana sapa muallim ana iku kal ibroti. Iku kal ibroti kaya jarum. Iku kal ibroti kaya jarum taksu kang dandani apa ibroh. Taksu kang dandani utawa jahit apa ibroh. Taksu kang dandani utawa jahit apa ibroh ghairuha ing liyane ibroh. Ghairuha ing liyane ibroh. Wahia hale utawi ibroh. Wahia lan hale utawi ibroh. Iku ariyatun wudu. Iku ariyatun wudu. Auzubalatun auzubalatin. Auzubalatin utawa kaya sumbu. Auzubalatin utawa kaya sumbu. Lanjut aja. Auzubalatil misbahi. Auzubalatil misbahi utawa kaya sumbune lampu. Auzubalatil misbahi utawa kaya sumbune lampu. Tudiu kang madangi apa dubalah. Tudiu madangi apa dubalah. Tudiu madangi apa dubalah ala ghairiha ing atase liyane dubalah. Ala ghairiha ing atase liyane dubalah. Wahia hale utawi dubalah iku tahtariku. Wahia hale utawi dubalah iku tahtariku kobong apa dubalah. Iku tahtariku kobong apa dubalah. Kamakila kaya oleh den dawuhake. Kamakila kaya oleh wis den dawuhake. Kamakila kaya oleh wis den dawuhake. Sirtu ka'anni dubalatun nusibat studi ulin nasi wahya tahtariku. Sirtu dadi sapa ingsun. Sirtu wis dadi sapa ingsun ka'anni iku kaya-kaya sak temene ingsun. Sirtu wis dadi sapa ingsun. Dadi iku ka'anni kaya-kaya sak temene ingsun. Dadi iku dubalatun sumbu. Iku dubalatun sumbu. Nusibat kang wis den pasang apa dubalah. Nusibat kang wis den pasang apa dubalah. Tudiu madangi apa dubalah. Tudiu madangi apa dubalah. Linnasi maring menungso. Linnasi maring menungso. Wahia hale utawi dubalah. Wahia hale utawi dubalah iku tahtariku kobong apa dubalah. Iku tahtariku kobong apa dubalah. Waman lan utahi sapa wonge. Waman lan utahi sapa wonge iku takol lada. Waman utahi sapa wonge iku takol lada taklid. Utawa menempuh iku takol lada taklid utawa menempuh sapa man at-ta'lima ing taklim. At-ta'lima ing taklim. Fakot takol lada mongko teman-teman wis nempuh sapa man. Fakot takol lada mongko teman-teman wis nempuh sapa man amron ing perkara aziman kang agung. Amron ing perkara aziman kang agung.
Falyahfad mongko becik ngreksa sapa sira utawa man falyahfad mongko becik ngreksa sapa man adabahu ing pira-pira tata kramane man. Adabahu ing pira-pira tata kramane man wa wadhaifahu lan pira-pira wadhifae utawa tugase man. Wa wadhaifahu lan pira-pira tugase man. Jadi ini adalah subbab yang menjelaskan tentang adab bagi seorang guru. Jadi kalau murid itu punya adab, guru itu juga harus punya adab. Ya, kalau kalian yang punya cita-cita menjadi guru atau sekarang kuliah di keguruan gitu ya, tarbiyah itu, ini perlu dijadikan sebagai pengingat buat kita semua yang nantinya akan menjadi guru. Nah, sebaik-baik orang itu adalah man alima wa amila wa allama. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar, kemudian mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian mengajarkan apa yang dia pelajari itu. Jadi sebelum mengajarkan itu kita harus mengamalkan terlebih dahulu. Ya. Jangan hanya pandai berbicara saja. Kalau cuma pandai berbicara itu sekarang banyak gitu kan. Maka nanti di bab berikutnya itu akan ada tanda-tanda, ada indikator-indikator tentang ulama-ulama yang ulama-ulama yang disebut ulama dunia. Ya mereka mampu untuk menjelaskan tentang agama, mampu untuk berbicara tafsir-tafsir hadis-hadis secara fasih, tapi mereka itu tidak mencerminkan apa yang mereka bicarakan. Itu kalau di dalam Al-Quran itu diancam oleh Allah itu kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Jadi dosa besar orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Maka orang yang paling baik itu adalah guru. Orang yang mau mengajarkan. Tapi sebelum dia mengajarkan itu dia harus belajar dulu dan dia harus mengamalkan, melakukan apa yang dia pelajari. Nah, kalau dia sudah bisa seperti itu, man alima wa amila wa allama, fadzalikal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis sama. Maka orang-orang yang mau belajar, mengamalkan apa yang dia pelajari dan kemudian mengajarkan apa yang dia pelajari, maka orang-orang itu orang yang terkenal di kerajaan langit itu. Yang di sana mereka itu disebut sebagai orang yang agung. Jadi penghuni langit itu, para malaikat itu menganggap orang yang mau belajar, mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian mengajarkannya disebut sebagai azim, sebagai orang yang agung. Itu yang menyebut tidak hanya penduduk dunia gitu ya, tapi penduduk bukan akhirat ya, penduduk langit ini. Jadi meskipun mungkin orang-orang yang seperti itu ya, kayak kemarin sempat viral ada guru diniyah gitu ya, yang kasus di mana namanya? Demak itu ya. Guru diniyah yang memukul muridnya karena muridnya itu melempar sendal. Awalnya ceritanya kayak gitu sih, nggak tahu sebenarnya seperti apa ceritanya. Jadi waktu dia ngajar, kemudian ada salah satu muridnya entah bercanda atau sengaja itu kemudian melempar sendal dan mengenai kepala dari gurunya itu. Terus kemudian gurunya ya manusiawi lah ya, dilempar sendal kepalanya dalam kondisi mengajar ya pasti manusiawi lah. Terus kemudian dipanggil ke depan, terus sampai katanya ditampar itu. Orang tuanya tidak terima karena orang tuanya itu mantan dewan gitu kan, anggota dewan itu akhirnya didenda berapa itu 12 juta atau berapa itu. Nah, ya gitu kan. Meskipun terus kemudian karena ya sekarang kan dunia media sosial karena viral terus kemudian justru orang itu tertolong gitu kan, dibelikan motor, dikasih uang, diumrohkan dan juga yang lainnya itu. Meskipun dia sudah mengeluarkan uang 12 juta dan ketika mau dikembalikan dia nggak mau karena dia sudah dapat gantinya lebih banyak gitu kan. Nggak mau sebagai harga diri. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu ya, guru-guru diniyah itu di dunia itu tidak terlalu dihargai. Karena ya mungkin ekonomi mereka rata-rata guru diniyah itu kan ekonominya gitu-gitu aja gitu ya, kerjanya ya kerja kasar, kadang malah tidak punya kerjaan, hanya serabutan. Kalau misalkan ada yang ngasih pekerjaan kerja, kalau enggak ya cuma ngajar itu. Terkadang di dunia orang yang seperti itu
tidak terlalu dianggap ya, oleh penduduk dunia. Tapi di akhirat orang seperti itu tuh sangat terkenal di langit ya, di langit itu orang seperti itu sangat terkenal. Bahkan dikatakan dipanggil yud'a aziman, dipanggil dengan panggilan azim, dengan panggilan yang agung. Meskipun kelihatannya di dunia itu mereka tidak dianggap atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi di langit itu orang seperti itu terkenal. Ya, kira-kira kalian tuh lebih suka terkenal di dunia atau terkenal di langit? Ya? Kalau orang seperti kalian ditanya ya pasti pengen terkenalnya di dunia kan kayak gitu ya. Kalau viral di dunia itu kan enak, mau kemana-mana itu mau dapat uang tuh banyak yang endorse, terus kemudian di mana-mana itu dihormati orang, banyak yang minta foto dan yang lainnya. Kan orang sekarang pilihnya kayak gitu. Tapi kalau kalian nanti sudah tahu apa perbedaan kenikmatan dunia dan kenikmatan besok di akhirat, sudah tahu kalau dunia ini hanya sifatnya sementara dan yang lainnya itu ya, sudah pada mencapai pada tingkatan zuhud gitu ya. Itu sama sekali kalian tidak akan memperhatikan hal semacam itu. Misalkan kita tengok tuh ulama-ulama gitu ya, ulama-ulama yang tahu kenikmatan dunia itu seperti apa dan paham betul nanti kenikmatan akhirat seperti apa itu ya akan seperti ya misalkan contoh tuh Gus Baha itu. Meskipun beliau itu sebenarnya bisa menjadi orang yang sekarang aja udah viral gitu, padahal beliau tidak ingin viral. Sekarang udah viral. Itu kalau mau diundang kayak ustadz-ustadz undangan itu ya, itu Gus Baha itu bisa lebih kaya dari siapapun di dunia ini. Saya lebih kaya, mau berapapun itu orang pasti ngundang Gus Baha itu karena sempat viral berkali-kali. Dan bahkan yang unik itu Gus Baha itu tidak punya channel resmi. Tidak punya channel resmi. Pernah diteliti oleh Rektor Unisula itu. Beliau itu tidak punya channel resmi, tapi video beliau itu adalah video yang paling banyak ditonton. Video dakwah yang paling banyak ditonton dibandingkan dengan video-video lain yang mereka itu punya channel. Misalkan Abu Somad, misalkan Adi Hidayat, terus Anwar Zahid kayak gitu ya. Saat dilakukan penelitian itu, Gus Bah yang tidak punya channel itu, videonya itu justru paling banyak ditonton. Dia cari dengan link Gus Bah gitu ya di YouTube itu ketika dihitung itu ya, berapa jumlah penontonnya itu lebih banyak daripada orang yang effort benar-benar niat untuk bikin channel itu. Nah itu kalau misalkan Gus Bah itu memanfaatkan itu, sudah pasti Gus Bah itu ya akan menjadi orang kaya. Tapi kan beliau nggak mau. Beliau nggak mau. Bahkan beliau dipanggil keluar untuk ceramah itu nggak mau. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang beliau itu dulu misalkan kayak di UII itu ya. Beliau kan dulu waktu masih belum terkenal itu kan memang punya jadwal kuliah umum di UII. Jadi setiap setahun sekali atau satu semester sekali itu ada kajian tafsir di Masjid UI itu beliau mau. Terus biasanya kalau mau lagi itu ketika yang manggil itu adalah yang pernah nasabnya dan lebih tua gitu kan. Misalkan dipanggil ke tempat apa namanya mertuanya atau apa itu mau biasanya ini. Tapi kalau yang manggil tuh orang-orang biasa kayak kita gitu nggak mungkin mau hadir itu nggak mungkin mau hadir, nggak mau Gus Bah itu. Padahal ini kesempatan. Coba kalau kalian itu wah, mumpung tenar kan dipanggil kemana-mana kan kayak gitu. Itu kalau ulama sudah paham betul bagaimana kenikmatan dunia dan akhirat, apa perbedaannya, perbedaan madorotnya itu apa. Maka orang pasti akan memilih di dunia itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa para sufi itu memilih hidup dengan cara yang biasa ya? Karena mereka tahu sehebat apapun di dunia itu ya pasti akan ditinggalkan. Kalau sudah dipanggil sama Allah, meninggal itu, ya kamu mau punya harta seberapapun itu ya nggak akan ada fungsinya. Nggak akan ada fungsinya, kecuali harta yang diperjuangkan untuk Allah. Makanya para sahabat-sahabat dulu itu kayak Umar bin Khattab itu separuh hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Abu Bakar itu bahkan ceritanya itu seluruh hartanya itu diwakafkan untuk perjuangan Islam. Terus siapa namanya Utsman bin Affan itu sepertiga dari hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Karena hal yang seperti itulah yang nanti akan kekal abadi itu seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu konon ceritanya di kerajaan Saudi sana itu masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang itu diperuntukkan untuk membantu orang-orang miskin tuh. Jadi para janda, anak-anak yatim itu dibantu dengan menggunakan rekening Sayyidina Utsman tuh. Sampai sekarang masih ada itu konon ceritanya. Karena dulu beliau itu membeli sumur. Ya, membeli sumur, terus kemudian sumur itu dikembangkan, digunakan untuk apa namanya perkebunan gitu ya, perkebunan kurma, terus anggur saat itu ya. Nah, terus hasilnya itu hasilnya diwakafkan untuk
ya untuk kebutuhan orang-orang yang tidak punya. Sampai sekarang itu masih ada. Kebunnya yang panen itu masuknya itu masih ke rekeningnya Utsman bin Affan. Atas namanya masih Utsman bin Affan. Ya yang membuatkan tentunya ya pemerintah sekarang, bukan dulu zaman Rasulullah nggak ada rekening kan kayak gitu. Cuma dibuatkan itu atas nama sekarang, mungkin atas nama yayasan atau apa, yayasan Utsman bin Affan, tapi itu memang benar-benar warisan dari Utsman bin Affan. Nah, harta yang seperti itulah yang akan kekal. Makanya dulu Rasulullah itu ketika mensayembarakan, dulu tadi ceritanya kan ada sumur, yang sumur itu dimiliki oleh orang kafir. Terus orang Islam di situ itu kekurangan air, adanya ya dari sumur itu. Sehingga ketika membutuhkan air itu mereka harus bayar dengan harga yang tinggi. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membeli sumur itu dan bisa membebaskan sumur itu, maka dia dijamin masuk surga itu. Dan itu terbukti omongannya Rasulullah kan. Kalau sampai sekarang saja itu rekeningnya itu masih bermanfaat untuk orang lain, kira-kira masuk surga apa masuk neraka Utsman bin Affan itu? Ya pasti masuk surga kan gitu. Akhirnya bisa beli itu Utsman bin Affan. Awalnya nggak mau dibeli karena itu hasilnya itu cukup banyak gitu kan. Awalnya nggak mau dibeli. Tapi karena Utsman bin Affan itu adalah pedagang, negosiator yang ulung, itu akhirnya bernegosiasi. Ya sudah, kalau nggak mau dibeli seluruhnya, saya beli separuhnya saja lah. Kamu untung kan, orang-orang masih bisa ambil air di tempatmu, tapi kamu juga mendapatkan uang cash itu. Loh, sumur kok dibeli separuh gimana ya? Berarti nanti kita bagi. Hari ini misalkan tuh jatah saya, besok itu jatahmu. Kalau pas jatah saya, hak saya mau saya apakan itu ya terserah. Akhirnya dia benar mau dibeli. Setelah dibeli, terus Utsman bin Affan itu bilang sama orang-orang muslim di sekitar situ, kalau pas jatahnya hari saya, itu saya bebaskan. Silakan kalian ngambil sebanyak-banyaknya. Akhirnya benar tuh, orang-orang muslim itu ketika harinya Utsman bin Affan tuh ngambil sebanyak-banyaknya. Sampai ketika hari berikutnya, akhirnya tuh masih ada persediaan. Pas jatahnya orang kafir itu, mereka nggak pada ngambil, akhirnya nggak dapat uang kan. Lama-kelamaan tuh orang kafirnya udahlah dijual aja semuanya, akhirnya dibayarin semuanya sama Utsman bin Affan tuh. Terus dikembangkan, ada perkebunan dan juga yang lainnya. Sampai sekarang masih bermanfaat. Itu harta yang bermanfaat kayak gitu. Maka sebenarnya kepopuleran, terus kemudian keviralan, sekarang itu kan viral itu kan jadi Tuhan gitu kan. Orang yang dianggap benar, orang yang dianggap paling pinter, orang yang dianggap istilahnya itu ya paling sukses itu adalah orang yang bisa viral. Jadi orang viral itu ukurannya sekarang itu adalah viral. Sengalim apapun kalian, sekaya apapun kalian tuh kalau nggak viral itu kalian kurang merasa gimana ya, kurang butuh pengakuan. Sekarang itu kan orang itu butuh pengakuan. Makanya fenomenanya ketika orang main kemana, ketika orang melakukan kegiatan apa itu pasti bikin story. Pasti bikin story itu. Itu bukti kalau kalian tuh butuh pengakuan. Jadi kalian tuh nggak nikmat ketika makan makanan yang enak tanpa diketahui oleh orang lain. Makanya sebelum dimakan foto dulu buat story gitu ya. Katanya buat kenang-kenangan dan juga yang lain. Tapi sebenarnya itu ya keinginan untuk pamer dan juga yang lainnya. Nah, itu jadi ukuran sekarang. Maka ulama-ulama itu ya, ulama-ulama yang tahu bahayanya dunia, yang tahu tipuan dunia, yang tahu madharatnya dunia, maka mereka itu lebih meninggalkan dunia. Lebih meninggalkan dunia. Kayak Gus Bah itu, bahkan WhatsApp saja itu nggak punya. HP Android itu nggak punya. Jadi kalau mau Gus Bah itu, sahabat-sahabatnya itu, teleponnya itu telepon ke telepon rumah. Dan itu yang punya juga orang-orang tertentu. Gitu. Teleponnya ke telepon rumah. Kayak Pak Kures apa itu kalau telepon itu ya ke rumah. Masih pakai telepon rumah. Jadi makanya ketika Gus Bah itu adalah orang yang paling nyaman. Beliau itu tidak tahu ketika beliau itu di media sosial pernah ada yang menjelek-jelekan tuh Habib siapa dulu itu kan. Jadi nggak tahu ketika ditanya, saya malah nggak tahu ada kayak gitu itu. Karena memang Gus Bah itu nggak punya media sosial gitu. Nah itu ya ulama yang benernya seperti itu. Dan itu segelintir orang-orang yang seperti itu. Segelintir orang-orang yang seperti itu. Begitulah ya kira-kira itu kehidupan itu. Jadi kita itu memang harus belajar gitu ya, harus belajar, harus memahami kalau dunia itu tidak segalanya. Dunia itu ya sesuatu yang akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat pasti kita akan meninggalkan dunia itu. Tapi ya
Bukan berarti terus kemudian kita tidak peduli terhadap dunia, itu tidak. Tapi jangan sampai kita itu diperbudak dengan dunia. Jangan sampai diperbudak. Nah, kalau belajar tasawuf memang seperti ini. Seakan-akan dunia itu sesuatu yang hina. Memang dunia itu sesuatu yang hina dan sangat-sangat bisa melalaikan kita. Apapun dunia dan juga seisinya, semuanya. Ya termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita nanti, termasuk teman kita, itu adalah sesuatu yang melalaikan kalau kita terlalu cinta terhadap dunia. Maka kecintaan kita terhadap akhirat itu harus lebih tinggi daripada kecintaan kita terhadap dunia. Jangan terlalu cinta. Ya cinta nggak apa-apa, cinta terhadap dunia nggak apa-apa, tapi jangan sampai memabukkan kita. Nah, orang-orang seperti itulah, orang-orang yang kelihatannya mungkin di dunia itu tidak viral karena statusnya, mungkin status sosialnya itu rendah, tapi ketika dia itu punya ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka hakikatnya mereka itu sangat mulia di hadapan penduduk langit. Terserah orang mau pilih mau menjadi mulia di dunia atau menjadi mulia di hadapan penduduk langit, atau kedua-duanya bisa, kedua-duanya itu juga bisa. Apa ya, kayak misalkan orang-orang seperti para sahabat dulu ya, Abu Bakar, Umar, itu kan di dunia mulia, di akhirat juga mulia, di dunia mulia, di penduduk langit juga mulia, bisa. Karena rezeki itu yang ngatur Allah. Terkadang kita nggak bisa memilih, saya pengen zuhud lah, saya pengen menjadi miskin. Ya nggak bisa kita memilih kayak gitu. Terkadang kita sudah malas-malasan aja. Misalkan kayak para kiai itu, kan mereka itu juga yang penting ngajar kayak gitu kan. Nggak mikir nyari pekerjaan, nggak mikir ini dan itu gitu. Tapi delalah rezekinya banyak banget itu. Setiap kali, apalagi kalau sudah ada alumni gitu ya, setiap alumni sowan itu berapa kayak gitu itu kan. Itu tanpa diminta, datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Kalau alumninya rodok mandan-mandan sogeh kayak gitu kan pasti ngasihnya itu lebih dan juga yang lainnya. Padahal beliau-beliau itu tidak pernah memikirkan semua itu. Tidak pernah mencari pekerjaan apa, tapi mobilnya bagus-bagus sih. Saya lalu lihat para kiai-kiai itu kayak gitu itu. Mereka kelihatannya itu cuma di rumah saja, tapi kita yang kerja siang malam dari pagi sampai sore, terkadang direwangi udan-udanan sampai luar kota, harus nginep dan juga yang lain, jauh dari anak istri. Kita punya rumah, mereka juga punya rumah. Kita punya mobil, mereka juga punya mobil. Enak banget hidupnya gitu. Jadi terkadang rezeki itu diberikan kepada Allah, itu memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki. Maka tidak bisa kalau misalkan kita ditakdirkan menjadi orang yang rezekinya banyak itu ya, itu terus kemudian kita minta, saya ini wah kalau terlalu banyak rezeki ini nanti saya susah itu, nanti hisapnya dan juga yang lainnya. Lo tergantung bagaimana kita menggunakannya. Orang yang diberi rezeki yang banyak itu, kalau penggunaan pemanfaatan rezekinya itu untuk sesuatu yang baik ya nggak apa-apa, justru itu akan menolong kita nanti di akhirat. Misalkan kita tadi itu kayak Sayyidina Utsman tuh diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tergantung bagaimana kemudian kita. Jadi zuhud itu ukurannya itu bukan miskin atau kaya, tidak. Tapi ukuran zuhud itu sebenarnya ada pada hati kita. Apakah hati kita itu terlalu cinta kepada dunia atau tidak. Itu ukuran zuhud. Jadi jangan menilai orang yang naiknya mobil mewah itu terus kemudian mereka itu kedunyan, itu ya belum tentu itu. Belum tentu. Bisa jadi orang yang tidak punya apa-apa itu justru malah sangat cinta terhadap dunia. Dan sebaliknya orang yang kaya, yang naiknya mungkin rumahnya itu kelihatan bagus, naiknya mobil mewah itu, bisa jadi mereka itu zuhud. Karena hatinya sudah tidak terlalu terpaut. Seperti cerita ada dua orang sufi gitu ya, ketemu temen dulu mondok, terus sama-sama sufi gitu kan, ketemu, terus yang satu itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sangat kaya sekali. Yang satunya itu ya karena sufi itu, khasnya sufi itu kan hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahkan dia tidak memiliki harta apapun, satu-satunya harta yang dia miliki itu adalah sepeda yang dia gunakan untuk bepergian. Ketika dia berkunjung ke rumah temannya, dia heran di rumah temannya, katanya zuhud tapi rumahnya mewah. Semua barang-barangnya mewah, mobilnya mewah-mewah dan juga yang lainnya. Kemudian dikritisi sama yang hidup sederhana ini tadi, ya bisa dikatakan miskin. Katanya kamu tuh sufi. Sufi itu kan harusnya zuhud, tapi kenapa rumahmu itu sebesar ini, barang-barangmu itu mewah, terus kemudian mobilmu itu dan juga yang lainnya. Jawaban si sufi kaya ini apa?
Ya meskipun harta saya itu sebanyak ini, tapi saya tidak pernah memikirkan apa yang saya miliki. Bahkan ketika ini ada pencuri masuk mencuri barang saya tidak akan merasa sedih. Berarti itu bukan milik saya karena hilang dari saya. Misalkan mobil saya itu kebaret dan juga yang lain, saya tidak akan pernah berpikir gimana-gimana, nggak akan sedih. Berarti takdir Gusti Allah ya kebaret seperti itu. Nah, didit ya dandaken urung duwe ya tokese gitu. Daripada kamu cuma punya sepeda tapi setiap malam kamu merasa khawatir gitu ya kalau sepedamu itu dicuri orang dan juga yang lainnya sampai kamu ikat, sampai kamu rantai masukkan ke dalam rumah, pokoknya dengan berbagai macam pengamanan. Jadi ukurannya itu seperti itu. Lebih mulia yang mana? Lebih mulia orang yang kaya, yang dia tidak mementingkan atau memperhatikan harta yang dia miliki. Meskipun dia orang miskin kelihatannya lebih zuhud itu, tapi kalau dia itu terlalu cinta terhadap apa yang dia miliki, ya dia ukurannya itu dia belum zuhud. Jadi zuhud itu ukurannya adalah pada hati kita itu. Itu. Maka ketika misalkan ditakdirkan punya rezeki yang banyak, ya alhamdulillah, manfaatkanlah untuk hal-hal yang baik. Daripada harta itu dikuasai oleh orang yang tidak tahu agama gitu kan, nanti digunakan untuk misalkan bangun hal-hal yang tidak baik, tuh bangun diskotik, terus mentraktir teman-temannya untuk mabuk-mabukan, terus kemudian traktir untuk mengkonsumsi narkoba dan juga yang lainnya, kan lebih baik dikuasai oleh orang yang baik. Kuasai oleh orang yang baik, misalkan bangun masjid, nyumbang masjid, gaji guru, TPA dan juga yang lainnya, itu penting kayak gitu itu. Ya jangan kalah sama King Abdi. Kalian kenal sama King Abdi gak? Yang Master Chef yang gagal itu, tapi sekarang dia bisnisnya itu jalan lancar, YouTube-nya juga bagus, terus outlet bisnisnya juga di mana-mana, terus dia juga banyak digandeng dengan artis-artis untuk jadi chef itu, termasuk Dadar Beredar itu kan chefnya dia itu, terus ada apa itu nasi tempong atau apa punyanya Vicky itu juga chefnya dia, jadi dia punya royalti di situ, mungkin dia digaji tiap bulan atau keuntungan berapa persen. Jadi uangnya banyak. Tapi meskipun orangnya kayak gitu ya, banyak tatoan dan juga yang lainnya sakar PDW, tapi dia punya perhatian terhadap agama. Terbukti dia itu di salah satu sekolah diniyah itu, dia membebaskan seluruh siswanya itu untuk tidak membayar. Nah nanti operasional semua itu ditanggung sama dia, termasuk gaji gurunya ini. Dia tuh mau menggaji gurunya itu per bulannya itu berapa, yang aslinya itu cuma gajinya kalau dari sekolah 100.000, awalnya dia naikkan jadi 300.000, sekarang kayaknya per orang itu 500.000 itu setiap guru itu. Makanya murid-muridnya itu digratiskan semua, nggak boleh ada tarian iuran apapun. Kalau mau ada kegiatan silakan menghubungi Abdi. Nah orang-orang yang seperti itulah yang nantinya akan mendapatkan keselamatan. Jadi hartanya itu tidak menjadi fitnah. Hartanya tidak menjadi fitnah, tapi hartanya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk perjuangan agama. Perlu ada orang-orang yang seperti itu tuh perlu. Nah itu. Jadi orang yang terkenal di penghuni langit itu adalah orang yang mau belajar, terus mengamalkan apa yang dia pelajari dan juga mengajarkan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang terkenal di penduduk langit itu orang yang seperti itu. Meskipun mungkin di dunia karena strata sosialnya dianggap rendah dan juga yang lain tidak terlalu dikenal. Tapi orang-orang seperti itu yang kenal di langit. Nah, terus ini ada istilah yang unik gitu ya kalau di sini. Selama ini kan kalian kan sok-sokan puitis gitu. Jadilah lilin gitu ya, berani berkorban untuk orang lain. Itu kalau menurut Imam Ghazali itu salah itu ketika ini diterapkan pada pengajar. Artinya mungkin penerapannya yang beda ya. Kalau kita berkorban untuk orang lain ya silahkan gitu. Tapi kalau dalam konteksnya sebagai seorang guru itu kita tidak boleh seperti jarum. Jarum itu kan suka digunakan untuk memperbaiki pakaian, menjahit pakaian yang rusak, merapikan kembali pakaian yang sudah compang-camping, itu jarum itu digunakan. Tapi dia posisinya itu adalah dia telanjang, dia tidak menghormati dirinya. Atau seperti sumbu lampu. Sumbu lampu itu kan dia menerangi orang lain, mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Kalau guru sifatnya seperti itu, tapi dia membakar dirinya sendiri. Lilin itu kan kayak gitu tuh, menerangi orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Kalau konteksnya pengorbanan nggak apa-apa, masih mending positif. Sekarang kan banyak digunakan oleh anak-anak sekarang gitu ya. Jadilah seperti lilin gitu yang mau berkorban untuk menerangi orang lain atau menerangi lingkungan di sekitarnya. Tapi kalau dalam konteks
belajar ini kita tidak boleh mengorbankan diri kita sendiri. Dalam artian mengorbankan di sini itu kita tidak menjalankan, tidak mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Saya misalkan mengajarkan kepada kalian untuk rajin belajar, rajin sholat, tapi saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah belajar. Lah ini seperti sumbu. Saya memperbaiki kalian, tapi saya tidak perhatian, tidak memperbaiki diri saya sendiri. Maka tidak boleh seorang pengajar itu seperti sumbu atau seperti jarum itu tadi, yang dia suka memperbaiki yang lainnya, memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya, tapi kepada dirinya sendiri dia tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri, tidak pernah berbuat baik kepada dirinya sendiri itu. Ada salah satu syair Yasir itu ka'anni dubalatun musibat tudi ulin nasi wahya tahtariku. Ya, saya itu seakan-akan menjadi sumbu yang disulut api. Saya menerangi, ya sumbu tersebut itu bisa menerangi manusia yang lainnya, tapi dia sendiri terbakar. Kita bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi kita sendiri masuk ke dalam neraka. Nah, jangan sampai kalau prinsipnya seorang guru itu kayak gitu. Jadi sebelum saya memberikan petunjuk kepada orang lain, maka dipastikan dulu saya telah menjalankan dan mendapatkan petunjuk itu. Jangan sampai saya bisa memasukkan orang lain ke dalam surga, sedangkan diri saya sendiri itu adalah masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang paham tentang kehidupan, orang-orang yang paham tentang tasawuf itu mereka tidak akan sombong gitu ya. Mereka tidak akan sombong dan bahkan mereka itu rela atau berani untuk mengeluarkan satu pernyataan minta tolong kepada murid-muridnya, bahkan seperti yang pernah disampaikan oleh siapa namanya Adi Hidayat gitu ya, ketika dalam satu ceramahnya itu, dalam satu taklimnya, dia kan ngajar juga itu kan. Dalam satu taklimnya itu dia mengatakan, besok ketika kalian di surga dan kalian tidak menemukan saya di sana, tolong cari saya dan selamatkan saya. Bisa jadi saya itu ada di neraka. Karena itu memungkinkan sekali. Karena dia mengukur dirinya sendiri, mungkin dia juga merasa dirinya itu belum sempurna itu. Bisa jadi lebih sempurna murid-muridnya yang diberikan pengetahuan, terus kemudian masuk ke dalam hatinya dan kemudian mau menjalankan pengetahuan itu. Bisa jadi kita yang ngajar kayak gini itu ya belum bisa menjalankan semua yang kita sampaikan ini. Maka prinsip seorang guru itu jangan seperti sumbu lampu yang memberikan keterangan kepada orang lain, yang menerangi orang lain, tapi kita sendiri itu kondisinya adalah terbakar, kita sendiri kondisinya celaka. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, orang yang mencari ilmu, orang yang sedang melakukan proses pendidikan itu sebenarnya mereka sedang menempuh proses yang sangat mulia. Maka senantiasa kita itu dianjurkan untuk menjaga adab kita dan juga menjaga tugas-tugas kita, menjaga wadifah-wadifah kita. Kita harus senantiasa berperilaku baik, kita harus senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban kita secara maksimal itu. Karena orang yang sedang mencari ilmu itu man taqallada at-ta'lima faqad taqallada amran 'aziman. Orang yang sedang belajar, orang yang sedang menuntut ilmu itu sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu atau sedang berproses terhadap sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia itu. Fal yahfad adabahu wa wadha'ifahu. Maka jagalah adab dan juga tugas-tugas yang menyertainya. Nah, itu prinsip guru. Nah, kemudian apa saja wadifah dari guru? Al-wadifatu utawi tugas. Al-wadifatu utawi tugas. Al-wadifatu utawi tugas al-ula kang pertama. Iku asyufqatu welas. Al-wadifatu utawi tugas al-ula kang pertama iku asyufqatu welas alal muta'allimi ing atase wong kang belajar. Alal muta'allimi ingat saya wong kang belajar. Wa ijra'uhu lan nglakokake muta'allim. Wa ijra'uhu lan nglakokake muta'allim majrul waladi ing nggon pelakone anak. Majrul waladi ing nggon pelakone anak. Likolihi krana dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam.
Likolihi krono dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu tawi tambe romo tadim wassalamu lan tambahi keselamatan. Dawe Kanjeng Nabi innama ana lakum kal walidi liwaladi. Innama ana nging pestine ingsun. Innama ana nging pestine ingsun lakum kedue sira kabeh. Innama ana angin pestine ingsun lakum kedue sira kabeh iku kal walidi kaya wong tuwa. Iku kal walidi kaya wong tuwa liwaladihi marang anake walid. Liwaladihi marang anake walid. Balhuwa balik utawi mu'alim. Balhuwa balik utawi mu'alim. Iku alwalidu wong tuwa. Balhuwa balik utawi mu'alim iku alwalidu wong tuwa alal hakikati ing atase hakikate. Alal hakikati ing atase hakikate. Fa innal aba mongko sak temene bapak. Fa innal aba mongko sak temene bapak. Utawa li anal aba krana sak temene bapak iku sababul hayati sebabe urip. Iku sababul hayati dadi sebabe urip alfaniyati kang rusak. Alfaniyati kang rusak. Wal muallima lan sak temene guru. Wal muallima lan sak temene guru. Iku sababul hayati dadi sebabe urip. Iku sababul hayati dadi sebabe urip al-baqiyati kang langgeng. Al-baqiyati kang langgeng. Walidzalika lan kaya mengkono-mengkono, walidzalika lan krana mengkono-mengkono fa innal aba sababul hayati alfaniyati wal muallima sababul hayati albaqiyati. Depannya itu ya. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono al walidu alal haqiqati bal huwa al walidu alal haqiqati ila akhirih itu. Yuqaddimu dinginake sapa muta'alim. Yuqaddimu dinginake sapa muta'alim utawa murid. Yuqaddimu dinginake sapa murid haqqahu ing hake guru. Haqqahu ing hake guru ala haqqil abawaini. Ala haqqil abawaini ing atase hake wong tuwa loro. Ala haqqil abawaini ing atase hake wong tuwa loro. Fa amat ta'limu mongko utawi belajar. Fa amat ta'limu mongko utawi belajar. Fa amat ta'limu mongko utawi belajar ala qasdi dunya ing atase nejo donya. Ala qasdi dunya ing atase nejo donya. Fa huwa mongko utawi taklim ala qasdi dunya. Fa huwa mongko utawi taklim ala qasdi dunya iku ihlakun ngrusakake. Iku ihlakun ngrusakake. Wa ayya ihlakin lan endine ngrusakake. Wa ayya ihlakin lan endine ngrusakake.
Wa idza kana lan nalikane ana wa idza kana lan nalikane ana apa dalika mengkono-mengkono fa amma ta'limu ala qasdid dunya wa idza kana nalikane ana apa dalika mengkono-mengkono fa amma ta'limu ala qasdid dunya fal yakun mongko becik ana fal yakun mongko becik ana apa talamizatur rajuli apa talamizatur rajuli pira-pira murite wong lanang Waliyakun mongko becik ana apa talamizatur rajuli apa talamizatur rajuli pira-pira murite wong lanang al-wahidi kang siji iku mutahabbina padha mahabbah sapa talamidzah iku mutahabbina padha mahabbah utawa padha demen sapa talamidzah fa innal ulama amangka sak temene ulama wa abnal akhirati lan pira-pira anake akhirat iku musafiruna padha lelungan sapa ulama wa abnal akhirah iku musafiruna padha lelungan sapa al ulama wa abnal akhirah lelungan ilallahi maring Gusti Allah taala halim maghfur sapa Allah wasalikuna lan padha mlaku sapa ulama ala abna al akhirah wasalikuna lan padha mlaku sapa al ulama wa abna al akhirah ilahi maring Gusti Allah mlaku atoriko ing dalan wadunya lan utawi donya wasani nuhalan pira-pira taune donya wasuhuru halan pira-pira sasine donya iku manazilut toriki pira-pira panggonane dalan Wattarofuku lan utawi kekancan Bainal musafirina ing dalem antarane pira-pira musafir min baladin saking siji negara
min baladin sang siji negara ila baladin maring negara kang liya ila baladin maring negara kang liya. Iku yujibu majibake at-tahabba ing saling menyayangi. At-tahabba ing saling menyayangi, wa tawadda lan saling tegese saling menyayangi. Wa tawadda lan tegese saling menyayangi. Fakaifa mongko kaya apa? Fakaifa mongko kaya apa as-safaru utawi lelungan. Fakaifa mongko kaya apa as-safaru utawi lelungan ilallahi maring Gusti Allah. Ilallahi maring Gusti Allah taala halimur sapa Allah. Wal firdausi lan maring surga firdaus. Wal firdausi lan maring surga firdaus al-a'la kang luhur. Al-a'la kang luhur. Walau dhaika lan ora ana kerupakan iku maujud fihi ing dalem safar. Walau dhaika lan ora ana kerupakan iku maujud fihi ing dalem safar. Faliyakun mongko becik ana sapa musafir. Faliyakun mongko becik ana sapa musafir. Ana iku ba'idan adoh. Ana iku ba'idan adoh minat tanafusi saking persaingan. Minat tanafusi saking persaingan. Wat tazahumilan tegese persaingan. Wat tazahumilan tegese persaingan. Likolihi kron dawe Gusti Allah. Likolihi kron dawe Gusti Allah taala halimur sapa Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun rupane dawuh innamal mu'minuna ikhwatun. Maknane innamal mu'minuna sak temene. Pira-pira wong mukmin iku ikhwatun sedulur. Innamal mu'minuna sak temene. Pira-pira mukmin iku ikhwatun sedulur. Nah, tugas yang pertama seorang guru itu harus memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya. Ya, harus memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya. Dan menganggap muridnya itu sebagai anaknya, menempatkan atau memposisikan muridnya itu sebagai anaknya. Karena Rasulullah sendiri itu berkata, innama ana lakum kal walidi liwaladihi. Sesungguhnya posisiku terhadap kalian itu seperti orang tua kepada anaknya. Jadi Rasulullah itu kepada para sahabatnya itu memposisikan dirinya itu sebagai orang tua, sebagai orang tua. Ya, kalau orang tua itu pasti memiliki kepedulian yang tinggi, gitu, memiliki kasih sayang yang tinggi. Jadi kalau ada muridnya yang tidak bisa itu bukan terus kemudian dimarahi, itu tidak. Tapi bagaimana supaya muridnya ini berhasil menjadi orang yang alim. Nah, kan orang tua kayak gitu, goblok-gobloknya anaknya ya, nyuwun sewu, sebodoh-bodohnya anaknya itu kan nggak mungkin terus kemudian anaknya ditukar di pasar, itu kan nggak mungkin. Tapi bagaimana caranya supaya anaknya itu bisa berhasil, bisa menjadi orang yang sukses. Bahkan diundang ke guru les dengan bayaran berapapun itu pasti akan dijabani sama orang tua. Nah, guru itu harus seperti itu. Harus memiliki rasa kasih sayang terhadap muridnya, sebagaimana kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anaknya. Dan bahkan guru itu adalah orang tua yang hakiki. Kenapa? Karena orang tua gen yang secara orang tua yang hubungan genetik itu, dia itu hanya memberikan kehidupan yang rusak, kehidupan yang bakalnya akan mati gitu. Tidak akan selamanya ada. Kan orang tua itu hanya, kalau orang tua yang tidak mendidik ya, hanya berperan untuk memberikan kehidupan kepada kita di dunia saja ini. Tapi kalau guru itu memberikan kehidupan yang hakiki, memberikan kehidupan yang kekal itu. Kenapa? Karena ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu modal kita nanti itu di akhirat itu.
Amal yang tidak terputus salah satunya adalah ilmu. Dan ilmu itu didapat dari mana? Dari guru. Kecuali orang tua kalian sekaligus guru kalian. Banyak mengajarkan sesuatu kepada kalian. Makanya nanti kalau jadi orang tua itu banyak berikan pelajaran kepada anak-anak. Pelajaran hidup, kedisiplinan, dan juga yang lainnya. Syukur-syukur bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga peran sebagai orang tua itu tidak hanya orang tua secara genetik, tapi juga orang tua secara ideologi, orang tua secara keilmuan, secara pola pikir itu. Karena itulah yang nantinya akan memberikan kehidupan yang kekal, yang selamanya akan ada itu adalah ilmu itu, ideologi itu, bukan gen. Kalau gen itu kalau sudah mati sudah gitu. Orang kalau sudah mati itu akan sudah tidak akan diingat lagi gitu, akan terputus gitu kan semua pemikiran, amalnya dan yang lainnya. Tapi kalau ada ilmu itu ya selamanya akan diingat. Nah, yang bisa memberikan ilmu itu adalah guru. Maka orang tua hakiki itu adalah orang yang memberikan kehidupan kekal abadi, yaitu memberikan ilmu. Maka dan bahkan di sini itu dikatakan kalau posisi guru itu sebagai orang tua yang hakiki, maka guru itu harus didahulukan haknya dibandingkan kedua orang tua. Bahkan sampai dikatakan seperti itu di kitab ini. Karena saking pentingnya ilmu itu, saking guru-guru itu sangat berjuang gitu ya, sangat berjuang untuk mensukseskan kehidupan kalian. Bahkan ketika orang tua kalian ya, nyuwun sewu, misalkan orang-orang ibu-ibu mungkin yang tidak punya pekerjaan itu, di pagi hari mereka cuma senam, anaknya titipkan di sekolahan misalkan kayak gitu ya. Ibu-ibunya itu cuma zuma-zuma saja, cuma senam saja, padahal anaknya itu bisa sampai hafal juz amma, bisa sampai hafal anaba. Itu yang berjuang siapa? Ya guru-guru yang ada di sekolahan itu. Bagaimana kemudian guru tidak didahulukan haknya, sedangkan dia sudah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Maka kalau saya menganggap itu kayak gini, anak itu kan amanah dari Allah itu ya. Maka terkadang ini pola pikir orang tua di luar sana tuh banyak yang seperti ini. Dia merasa kamu itu saya yang melahirkan, saya yang membesarkan, tak kasih makan dan juga yang lainnya. Dia merasa orang tua itu merasa yang membuat anak itu besar, yang membuat anak itu hidup itu adalah dia. Padahal sebenarnya hakikatnya itu anak itu kan titipan dari Allah. Allah itu menitipkan anak kepada kita itu otomatis wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu apapun di dunia ini diciptakan Allah itu tanpa ada rezeki itu. Maka anak tuh membawa rezeki sendiri. Dan karena anak itu adalah amanah, maka sudah kewajiban kita sebagai orang tua itu untuk menghidupi anak. Maka jangan kemudian kita itu terus kemudian ini dalilnya orang tua tapi ya bukan dalilnya anak. Nanti jangan terus kemudian kalian pulang dalili orang tua kalian. Bapak ibu itu enggak memberikan apa-apa ke saya. Itu mengkewajiban dan itu ya sudah Allah berikan kepada saya. Cuma melalui bapak ibu ya enggak seperti itu. Artinya sebagai orang tua kita itu besok itu ya ketika kalian jadi orang tua ini banyak orang tua berpikir seperti itu. Menuntut anaknya. Karena merasa dia itu sudah membesarkan anaknya, sudah membuat anaknya itu sukses. Padahal itu semua itu ya tanggung jawabnya Allah. Kecuali kita memberikan kebutuhan yang sifatnya itu sekunder atau tersier itu ya. Itu orang tua bertanggung jawab itu, misalkan dia mengajarkan pendidikan dan juga yang lainnya. Nah kalau orang tua itu cuma memberikan makan, cuma yang penting anak tuh hidup, yang penting anak tuh tumbuh itu masih belum istimewa orang tua seperti itu, karena itu kewajiban, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh anaknya. Orang tua aku loh menghidupi saya, semua orang tua kayak gitu. Tidak bisa dibanggakan, artinya ini sesuatu yang sifatnya itu wajib. Maka jangan terus merasa ya enak sekali tuh orang-orang kayak gitu tuh. Apalagi Mahmud sekarang itu ya ngantar anak sekolahnya, habis itu bisa senam dan juga yang lainnya, bisa nge-gym dan juga yang lainnya. Sedangkan gurunya itu mati-matian ngajar di sekolahan itu. Anaknya rewel banget, ardik tampar, mau dijiwit, dilapor ke polisi dan juga yang lain, kan repot sekali itu. Rasanya pusing kan ngajar itu orang kayak gitu itu ya. Tapi ibunya santai-santai, hanya senam dan juga yang lainnya gitu. Dia mau mendapatkan hak yang sama dengan guru ini kan dari segi sudut pandang manusia saja itu sudah sangat berbeda gitu. Terus dia mau menurut saya di sana itu sekolah bayar mahal itu yang untung itu pengelola yayasannya, ketua yayasannya dan pengurus yayasannya. Gurunya itu gajinya kecil.
Makanya sekarang kemarin tuh ada video menarik gitu kan lewat di FYP saya itu ya. Jadi apa namanya sekolahnya kelihatannya sekolah kaya, masuk itu 7 juta, terus kemudian SPP per bulannya sekian juta, tapi gurunya gajinya tuh nggak nyampe 2 juta untuk kehidupan keseharian saja itu kurang. Nah itu yang kaya itu siapa? Yang kaya pengelolanya sana itu, yang kaya yang punya yayasan, yang kaya gurunya gajinya cuma segitu. Maka jangan ngandalkan guru gitu loh, jangan terus mentang-mentang saya bayar mahal, kamu nuntutnya ke yayasan, jangan nuntutnya ke guru itu. Nggak bisa kita membandingkan antara orang tua yang seperti itu tadi itu ya dengan guru itu. Maka di sini sampai dikatakan guru itu lebih mulia daripada orang tua karena orang tua itu hanya memberikan kehidupan atau menyebabkan kehidupan kita yang sifatnya itu fana, tapi kalau guru itu memberikan kehidupan yang sifatnya itu baki, yang sifatnya itu kekal. Maka kita itu harus lebih mendahulukan guru daripada orang tua. Kalau kita paham ini, artinya orang tua kita itu kita nilai itu sudah memberikan apa kepada kita itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya kita wajib menghormati orang tua. Itu kewajiban kita sebagai anak. Kalau kalian dengan ngaji ini kok terus kemudian kalian meremehkan orang tua kalian, ngaji ini gagal berarti gitu kan. Ya, kalian nggak ada bedanya dengan orang tua kalian yang tidak paham agama itu. Penilaian kalian terhadap orang tua sama seperti orang tua melihat kepada kalian. Wis tak pondok, wis tak pinter ke saiki tugasmu adalah gentenan ngurmati aku dan yang lain. Wah ini itu menurut saya pemikirannya salah. Saya sebagai orang tua itu tidak akan pernah menuntut anak saya kemudian untuk apa namanya nanti ketika saya tua itu gantian diopeni anak saya. Saya nggak akan menuntut itu. Karena saya yakin anak saya itu akan paham tentang agama dan dia tahu kewajiban terhadap orang tua itu seperti apa. Artinya tuntutan itu tuh jangan sampai keluar dari mulut kita. Dari mulut kita ke orang tua, cilik digede kayak goblok dipinter kayak saiki kon ngene ora gelem dan juga wah ini salah itu. Pede sekali kalau yang membuat anaknya pandai, kalau yang membuat anaknya itu sehat adalah dirinya. Dia itu hanya perantara. Semua itu sudah dibuat oleh Allah itu. Jadi rezeki yang dimakan anaknya pun itu ya rezekinya anaknya. Rezekinya anaknya. Kan banyak tuh orang tua ketika anaknya itu masih kecil-kecil itu rezekinya lancar. Tapi ketika anaknya sudah mulai menikah, dia nggak punya rezeki. Akhirnya dia sadar, oh berarti selama ini itu yang saya dapatkan itu adalah rezeki untuk anak-anak saya. Nyatanya anak-anak saya setelah punya kehidupan sendiri, rezekinya dibawa mereka. Dan kita nggak punya rezeki apa-apa. Kan kayak gitu itu. Kalau dipikir itu. Nah, di luar sana itu masih banyak orang-orang tua yang menuntut kayak gitu. Maka kalian nanti ketika jadi orang tua itu jangan tuntut aneh-aneh kepada anak kalian. Kalau kalian tuh memberikan makan, menyekolahkan, itu kewajiban karena memang itu amanahnya Allah. Ya. Kalian minta ketika menikah, minta diberikan anak itu apakah anak itu nanti untuk jadikan sombong-sombongan, dijadikan apa kan enggak. Untuk melanjutkan kalian supaya diberikan amanah, supaya kalian itu sudah diberikan amanah sama Allah tapi malah semena-mena kepada anaknya. Ini sesuatu yang salah, sesuatu yang perlu dipahami juga oleh orang-orang tua di luar sana. Enggak perlu menuntut anak aneh-aneh karena anak itu adalah titipannya Allah, itu sudah urusannya Gusti Allah. Yang penting kita itu adalah menjalankan amanahnya Allah itu. Kita yang penting itu adalah melakukan yang terbaik untuk anak kita. Jangan ungkit-ungkit kemudian jasa kita kepada anak kita. Karena itu sudah janjinya, dua anak ya kudu dirumati kan ini. Bukan terus kemudian bisa merumati anak itu terus kemudian prestasi dan kemudian kita nuntut balik nanti ketika kamu sudah bisa kerja kamu harus berikan sesuatu kepada saya. Ya ini pikiran orang tua yang salah seperti itu. Nah itu. Terus kemudian fa'amat ta'limu ala qasdi dunia ini, orang ketika belajar kok tujuannya itu dunia, maka itu sebuah kerusakan dan sebuah kesesatan. Maka jangan sampai kita itu mencari ilmu tujuannya itu adalah dunia itu. Dunia itu dalam artian biar saya bisa menguasai dunia, biar saya bisa mendapatkan. Iya nggak apa-apa sih kalau dunia itu nanti tujuannya untuk akhirat. Misalkan saya pengen nanti setelah kuliah itu punya cita-cita jadi pengusaha sukses atau kemudian jadi pegawai yang punya gaji tinggi gitu ya nggak apa-apa. Ya supaya apa gaji tinggimu itu? Supaya bisa memuliakan orang tua saya misalkan, supaya bisa harus ada embel-embelnya kayak gitu. Harus ada kemanfaatannya. Jangan setelah saya punya gaji yang tinggi biar saya bisa bangun rumah yang mewah, saya bisa punya jet pribadi, saya punya bisa kapal feri pribadi dan juga yang lainnya. Nah, ini tujuan dunia itu. Tujuan dunia.
Kalau kalian pengen belajar, pengen jadi orang kaya supaya bisa bermanfaat, supaya bisa apa, itu ya nggak apa-apa. Tujuannya ini tetap akhirat. Maka tujuannya itu adalah akhirat ini. Maka kalau sama-sama menuju akhirat itu ya, antar santri gitu ya, antar murid, antar mahasiswa, antar sesama pencari ilmu itu kita harus saling menyayangi satu sama lain, saling mensupport. Jangan malah kita itu membuat persaingan-persaingan yang bahkan menjatuhkan teman kita sesama yang menuntut ilmu itu. Karena fa'inal ulama wa abnal akhirati musafiruna ilallah. Orang yang sedang mencari ilmu dan para ulama itu adalah sama-sama orang yang berjalan menuju Allah, orang yang sedang mencari Allah itu. Maka sesama orang yang melakukan perjalanan ketika kalian itu ketemu sama orang gitu ya, musafir sama-sama bepergian itu ya. Misalkan kalau yang pernah haji atau pernah umroh itu kan di sana itu kan kita sama-sama melakukan perjalanan itu. Nah, sama-sama orang yang melakukan perjalanan ini biasanya kan mereka saling support, saling membantu. Kalau di perjalanan kok mereka saling bertengkar, ya tidak akan sampai pada tujuan itu. Begitulah orang yang sedang mencari ilmu itu hakikatnya sedang berjalan menuju Allah. Kalau sama-sama sedang berjalan menuju Allah kok kita saling menjatuhkan, kita saling menjagal satu sama lain, makanya kita tidak akan sampai kepada Allah itu. Sama seperti kalian itu misalkan yang suka touring itu, perjalanan bersama itu kan saling membantu itu. Kalau misalkan ada temennya yang motornya bermasalah itu kan pasti kita akan berhenti dan membantu teman kita yang motornya bermasalah itu. Bukan malah motor temannya baik-baik ketika istirahat pas temannya ke toilet malah motornya dibocori. Nah, kalau kayak gini ya nanti tidak akan tercapai tujuannya itu. Nanti kalau temannya tahu nanti akan balesan, saking balesan, ya maka fokus kita tidak pada tujuan, tapi fokus kita adalah untuk menjatuhkan yang lainnya. Nah, dalam menuntut ilmu itu seperti itu, sama ibaratnya seperti orang yang sedang bepergian. Kita sedang bepergian menuju kepada Allah. Kalau kita saling menjagal satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, maka kita tidak akan cepat sampai kepada Allah. Nah, supaya cepat bagaimana saling mensupport. Kayak itu tadi ibaratnya kalian touring, ada teman kalian yang jatuh atau ada motornya yang rewel, ya udah sama-sama dibantu. Misalkan kehabisan bensin ya sama-sama dicarikan solusi. Begitulah seorang santri, seorang pelajar itu ketika melihat temannya kesusahan, kalian bisa bantu ya dibantu itu. Misalkan kesusahan dalam pelajaran ya diajari, misalkan kesusahan dalam hal yang lain ya bagaimana caranya kalian itu kalau bisa itu membantu teman kalian. Intinya itu saling support satu sama lain. Itu ibaratnya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, al-wadhifatu asaniyatu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.